Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini dengan sehat walafiat meskipun di masa pandemi. Alhamdulillah juga diberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bertemu. Kami sampaikan selamat datang dan kepada yang terhormat Kepala PLT LPMP Jawa Timur, Pak Toto Basuki, dan narasumber pusat kita yang dari Satgas Dapodik, Mas Farhan Walidain. Terima kasih atas kesempatannya, partisipasinya, sudah meluangkan waktunya ikut bersama-sama kita untuk mengisi materi di acara Fikon kali ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat, berkah, dan hidayahnya kepada kita semua untuk mengikuti acara BIMTEK untuk operator Dapodik, khususnya di beberapa kabupaten kota angkatan kelima pada hari ini, Jumat tanggal 24 Juli 2020. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak PLT, juga kepada Bapak narasumber pusat kita kali ini yang telah berkenan hadir bersama kita di acara ini meskipun jadwal mereka sudah padat merayap nih Pak Toto nih. Hanya bisa mampir sebentar-sebentar saja. Terima kasih juga untuk susunan acara kita kali ini. Acara kita akan dibuka pertama kali dengan berdoa. Semoga wabah kita yang menimpa kita hari ini dan beberapa bulan kemarin segera dihilangkan, segera diangkat, dan kita selalu diberikan kesehatan, kemapanan, dan kesejahteraan. Mari kita mulai acara kita hari ini dengan menundukkan kepala sejenak, dengan mengikuti keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk Fikon angkatan kelima ini, Pak Toto, mungkin perlu saya perkenalkan dulu pesertanya. Ini adalah dari beberapa dinas, cabang dinas dan dinas pendidikan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Trenggalek. Yang kesemuanya peserta berjumlah 86, juga merupakan operator dari SMA dan SMK. Semoga insya Allah hari ini bukan hari ini ya, sampai detik ini yang bergabung dengan kita sekitar 65 orang peserta. Semoga beberapa menit ke depan sisanya akan segera bisa bergabung kepada kita. Terima kasih. Pertama kali kita dengarkan dulu pengarahan dari Bapak PLT Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pak Toto Basuki, yang berkenan memberikan sedikit sambutan pengarahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Monggo Pak Toto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Agustin. Suara saya bisa diterima ya? Oke, siap. Ampun, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP Jawa Timur, yang saya hormati Pak Farhan dari Setdijen, PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai narasumber pusat untuk kegiatan BIMTEK operator Dapodik pada materi ini. Juga narasumber dari internal LPMP Jawa Timur yang saya hormati, teman-teman moderator dan juga admin, serta para peserta BIMTEK operator Dapodik melalui daring 1 tahun 2020 angkatan yang kelima yang kami banggakan. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bertemu walaupun lewat daring, dengan harapan Bapak Ibu kita dalam kondisi sehat, selalu semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Saya ingin menyapa dulu teman-teman peserta dari Dinas Pendidikan Kota Blitar. Mana ini Dinas Pendidikan Kota Blitar, bisa angkat tangan? Ya, terima kasih. Dari Dinas Kabupaten Blitar, SMA Sutojaya, ada dari Sutojayan ya. Ini admin ya kalau dari SMA Sutojayan. Saya lihat ada juga Nganjuk, mana Nganjuk? SMP Pace Nganjuk, mana SMP Pace?
Ya, terima kasih. Kemudian dari Tulungagung. Tulungagung, mana Tulungagung? Ye, terima kasih. Trenggalek. Trenggalek, ye, terima kasih. Ini para Cabdin, ini kalau Cabdin dari Cabdin Kota dan Kabupaten Blitar. Mana Cabdinnya? SMA SMK, SMA Sutojaya, SMA 4 Blitar, mana SMA 4 Blitar? Ye. Kemudian ada teman dari Cabdin Tulungagung dan juga Trenggalek. Cabdin Nganjuk. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah akhir ini kita bisa bertemu ya. Dengan harapan nanti 3 jam ke depan kita bisa berdiskusi, bisa mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan Dapodik. Bapak Ibu sekalian, Dapodik sebagai data pokok pendidikan merupakan suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini memuat data satuan pendidikan, peserta didik, dan juga pendidik, termasuk tenaga kependidikan. Nah, ini semuanya bersumber dari satuan pendidikan. Dan diharapkan Bapak Ibu, kita bisa melakukan update secara online sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Pada saat ini diharapkan setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ini harapannya dengan update data itu, data-data di Dapodik itu selalu baru ya, selalu up to date, sehingga kita kalau ada perubahan-perubahan itu segera kita lakukan update, dan kalau ada kebijakan-kebijakan terkait dengan kementerian nanti bisa juga segera kita menyesuaikan dengan data-data yang sudah Bapak Ibu update tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Dapodik yang selama ini mungkin masih terpisah ya. Ada Dapodik Dikdasmen, ada Dapodik PAUD. Nah, ini sejak dikeluarkannya Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau PAUD Dikmas, dan Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini digabung menjadi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Nah, ini sebuah perubahan struktur yang juga akan mempengaruhi Dapodik. Artinya Bapak Ibu, Dapodik Dikdasmen dengan PAUD nanti akan kita gabung menjadi istilahnya Dapodik. Nah, saat ini Bapak Ibu, Dapodik yang kita miliki itu sebagai basis data untuk program-program unggulan di Kementerian Pendidikan, ya, seperti bantuan operasional sekolah, penyaluran tunjangan guru, program Indonesia Pintar, juga terkait data ujian nasional, ya, akreditasi sekolah, termasuk juga bantuan-bantuan lain atau dana yang ditransfer ke sekolah. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan panjenengan sebagai operator sekolah bisa mengirimkan data yang berkualitas ya. Semakin meningkat kualitasnya nanti diharapkan juga ini makin bagus untuk makin, ya, artinya kita makin objektif dalam menyalurkan bantuan-bantuan. Ya, misalnya itu kalau data jumlah siswa ya tidak diupdate ya, karena ini kan ada baru penerimaan siswa baru ya, DP baru ini ya Bapak Ibu. Nah, sehingga data siswa yang baru ini juga harus segera diupdate, berapa yang lulus, berapa yang masuk pada tahun ini ya, DP tahun ini, sehingga nanti ketentuan atau jumlah pos yang disalurkan itu sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan bimbingan teknis Dapodik melalui daring 1 ini merupakan upaya ya, sosialisasi dan media koordinasi antara kebijakan, koordinasi kebijakan
peraturan tentang Dapodik yang terbaru, juga pengintegrasian data dari di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan BIMTEK pagi hari ini diharapkan nanti kita bisa mensosialisasikan kebijakan terbaru tentang Dapodik, integrasi Dapodik, PAUD, dan Dikdasmen, dan juga peningkatan kualitas dan kuantitas Dapodik di Provinsi Jawa Timur. Selain itu Bapak Ibu, dengan BIMTEK ini nanti diharapkan kita bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencapai target pendataan yang terintegrasi sesuai dengan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Bapak Ibu sekalian, BIMTEK pada pagi hari ini yang merupakan angkatan yang kelima, diharapkan juga nanti kita bisa menyamakan persepsi dalam pengelolaan sistem data, pendataan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah antara LPMP Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur, dan juga di cabang dinas, ya, cabang dinas di seluruh Jawa Timur, dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, juga termasuk satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kami berharap kerjasama yang makin sulit kita lakukan antara operator di setiap satuan pendidikan dan juga di Dinas Pendidikan, termasuk juga cabang Dinas Pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Timur, ini kita sangat harapkan. Jangan sampai terjadi perbedaan data antara di lapangan, di sekolah, atau di satuan pendidikan dengan yang ada di pusat. Harapannya nanti kalau kita ada sinkronisasi data, ada data yang sama antara sekolah, antara dinas pendidikan dan juga pusat, sama insya Allah setiap kebijakan yang terkait dengan sekolah maupun guru dan tenaga kependidikan itu kita bisa wujudkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK operator Dapodik daring 1 tahun 2020 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak, setelah ini saya hanya monitor saja karena ada kegiatan pelantikan, ya. Siap. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih semuanya banyak. Selamat dan sukses. Amin, matur nuwun. Terima kasih Pak Toto sebelumnya sudah memberikan kita sedikit pengarahan wejangan. Beliau tadi juga sudah menyampaikan bahwa Dapodik kali ini tahun 2020 adalah sesuatu yang baru karena kita mempunyai teman baru dari PP PAUD. Insya Allah dengan disatukannya Dirjen PAUD dan Dikmas dengan Dirjen Dikdasmen, semoga kita semakin banyak menjalin silaturahmi dengan rekan-rekan sesama operator Dapodik. Berikutnya, kita akan beranjak ke materi berikutnya adalah dari Satgas Dapodik. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu audien partisipan kali ini untuk mengisi daftar hadir atau registrasi jika merasa belum mengisi saja. Jika Bapak Ibu sudah mengisi, abaikan. Jika Bapak Ibu merasa belum pernah mengisi daftar hadir, registrasi peserta, atau apapun itu, form kehadiran, mohon untuk diisi dan mencantumkan nomor HP yang aktif dan bukan nomor HP pasca bayar. Jangan menggunakan kartu halo. Jadi, kalau memang Bapak Ibu mempunyai kartu cuma satu nih, halo saja, mohon menggunakan nomor yang lain yang bisa kita kirimi pulsa karena nanti di akhir sesi, tapi bukan hari ini, beberapa hari ke depan nanti akan kita kirimkan pulsa, bantuan pulsa untuk semua peserta. Terima kasih. Kemudian kita beralih lagi ke Mas Farhan. Gimana ini Mas Farhan, sudah siap?
Ya Bu, insya Allah siap. Suara saya Iya, terdengar jelas Bu. oke, siap. Oke. Terima kasih Mas Farhan, ini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Sekdijen ya kali ini. Iya, Lagi sama-sama Ibu. sibuk-sibuknya, Vikon sini sana, Iya Bu. pagi, siang, sore, malam gitu. Nggih. Iya. Bapak Ibu Partisipan, Mas Farhan ini meskipun masih muda, beliaunya itu sudah tergembleng dengan Pusdatin ya sekarang tentang Dapodiknya. Mohon nanti Bapak Ibu bisa menanyakan di akhir sesi tentang kesulitan-kesulitan dan kendala yang Bapak Ibu alami di daerah. Beliau akan menyampaikan tentang mulai portal layanan, mekanisme, kebijakan, serta pembaruan apa saja di Dapodik kita kali ini. Monggo Mas Farhan, Ya. waktu dan tempat kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian di sana dalam keadaan sehat. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu LPMP Jawa Timur, Bapak PLT, Bapak Ibu Panitia yang saya hormati, Bapak Ibu peserta Intek Dapodik ya dari apa namanya di Provinsi Dari Jawa kabupaten Timur, kota. Ya. Kabupaten Kota ya Bu ya. Betul, Ya, betul. perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Waliden. Mungkin ada beberapa dinas yang sudah tidak asing karena saya ada di dalam grup Jawa Timur juga, gitu ya. Nama saya Muhammad Farhan Waliden, biasa dipanggil Farhan. Nanti kalau Bapak Ibu mau sapa, ketemu gitu ya. Kalau sekarang kan via daring nih ya. Jadi kalau ketemu kita coffee break-nya terpisah gitu ya. Nanti ada coffee break-nya terpisah. Jadi nanti kalau mau ada ketemu Bapak Ibu main ke Jakarta, panggilnya Farhan aja. Nah, alhamdulillah di Dapodik sudah dari tahun 2011, dari pertama kali Dapodiknya muncul sampai hari ini, alhamdulillah. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT terkait tentang pembaruan ya, bukan pembaruan, tapi apa saja yang berubah di tahun 2020 ini, khususnya untuk Dapodik gitu ya. Memang sebetulnya ada peta, istilahnya peta kebijakan yang berubah, yang dibuat oleh Bapak Menteri yang baru, Mas Menteri ya, jadi Pak Nadiem Makarim, ini terkait tentang penggabungan antara dua dirjen besar, ya, Dirjen PAUD Dikmas dengan Dirjen Dikdasmen gitu. Nah, penggabungan ini berdampak kepada aplikasi Dapodik yang seyogyanya itu terpisah di awal, ya. Memang secara UI sama, tapi keadaannya ternyata berubah untuk sekarang seperti itu. Nah, harus digabungkan. Nah, jadi namanya sekarang nama aplikasinya bukan aplikasi Dapodik Dasmen, bukan aplikasi PAUD lagi, tapi namanya aplikasi Dapodik saja. Seperti itu. Nah, di tahun ini, di semester 1, tahun ajaran baru, ya, memang sedikit, kemarin rilis aplikasi Dapodik sedikit melebar dari waktu yang kita tetapkan. Jadi harusnya tanggal 1 di awal 1 Juli itu kita sudah rilis, tapi karena ada beberapa hal, karena penggabungan juga gitu ya, karena dua sistem ini ternyata berbeda dari cara penggunaannya, khususnya buat yang PAUD Dikmas gitu ya. PAUD Dikmas ternyata ada treatment-treatment tersendiri yang tidak bisa berbeda dengan yang ada di Dikdasmen seperti itu. Jadi makanya perlakuan aplikasi pun ikut berubah seperti itu. Jadi ada penambahan-penambahan baru sehingga sedikit agak melenceng dari batas waktu yang kita tentukan di awal seperti itu. Nah, di sini ada paparan yang akan saya paparkan kepada Ibu sekalian terkait tentang pembaruan aplikasi Dapodik di versi 2020 gitu ya. 2021 ya nama aplikasi Dapodiknya ya. Nah, di sini ada lamannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau mau buka aplikasi Dapodik atau buka progres pengiriman, jangan sampai salah Bapak Ibu yang di
Dikdasmen, jangan sampai bukanya dapo.dikdasmen, itu segera di clear cache ya, jangan di bookmark lagi ya, karena sudah ada perubahan namanya menjadi dapo.kemdikbud.go.id gitu ya. Jadi kebiasaan yang dulu segera dihilangkan karena ada perubahannya. Lalu untuk email ini pun berubah. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya terkait tentang Dapodik atau ada misalkan pengajuan merger, pengajuan perubahan nomenklatur nama ya, itu bisa menghubungi kita di dapo@kemdikbud.go.id ya, dapo@kemdikbud.go.id. Sudah tidak pakai dikdasmen lagi, jadi semuanya langsung dapo@kemdikbud.go.id. Seperti itu. Ya, langsung ke paparan. Nah, dari isi paparannya nanti yang akan saya jelaskan pertama terkait tentang pemutakhiran sistem Dapodik, lalu yang kedua terkait tentang pembaruan aplikasi Dapodik. Pemutakhiran sistem Dapodik, nah ini. Jadi ada tagline-nya oleh sekarang ya di tahun 2020, tagline-nya itu semangat satu data pendidikan Indonesia. Nah, dan bukan hanya dari segi tagline, tapi ada logo Dapodik. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa di dinas kabupaten kota atau di sekolah gitu ya, mau membuat kaos segala macam, atau misalkan mau membuat banner gitu ya, buat di kantor dinas, pengumuman terkait tentang Dapodik segala macamnya, silakan bisa menggunakan logo Dapodik. Jadi kalau Bapak Ibu mau meminta mentahannya, silakan. Karena ada warna-warnanya yang harus sudah ditetapkan gitu ya, arti-artinya itu bisa nanti menghubungi kita lewat email, nanti akan kita kirimkan mentahannya. Seperti itu. Nah, lalu dasarnya ini apa sih Dapodik? Nah, di sini ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lalu ada Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait tentang Dapodik sendiri, ini sudah sebetulnya terkait tentang Satu Data Indonesia, ini sudah ada di Perpres nomor 39 tahun 2019. Lalu di Permendikbud 45 tahun 2019 itu terkait tentang penggabungan dua dirjen antara Dirjen Dikdasmen dengan Dirjen PAUD Dikmas gitu ya. Lalu di Permendikbud nomor 75 ini sebetulnya tertuang, tapi memang belum secara utuh seperti yang sekarang, karena ini di tahun 2015 dan insya Allah nanti sedang dirancang juga Permendikbud terkait tentang Dapodik yang terbaru seperti apa, karena sudah beda susunan ya. Kayak misalkan di 2015 LPMP itu belum masuk gitu, tapi sudah di tahun 2016 itu sudah mulai bergabung dengan kita gitu di Setjen. Nah, ini juga ada perbedaan gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa lihat di layar ya terkait tentang rekapitulasi data pengiriman data pokok pendidikan nasional ya Dapodik ya di tahun 2020. Ini yang untuk semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Kita bisa lihat di sini secara rekap nasional sekolah yang mengirimkan ya itu mencapai 99,10%. Gitu. %99,10%. Nah, kalau kita lihat di sini, secara kuantitas data Dapodik pasti saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, ini sangat bagus gitu ya, secara kuantitas. Tapi kalau dari segi kualitas, kita harus akui data Dapodik ini masih dibilang masih 50% lah, seperti itu. Karena kenapa? Masih banyak data-data yang sebetulnya belum tepat ya, belum tepat dari tata cara pengisiannya, seperti itu ya. Khususnya apa? Yang sering dilupakan oleh Bapak dan Ibu di sekolah, itu adalah tata cara pengisian sarana dan prasarana. Memang kalau Sarpras, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sekolah bukan ahlinya ya, apalagi petugas pendataan itu bukan ahlinya untuk pengisian Sarpras. Tapi ya harus memang pengisiannya tidak boleh diabaikan, atau misalkan pengisiannya pakai apa nih? Pakai ilmunya kirologi misalkan ya, ilmunya kira-kira, tapi kira-kiranya tidak boleh berlebihan gitu ya. Harus ada dasarnya seperti itu.
Nah, di sini kita lihat dari jumlah sekolah ya, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, ini totalnya mencapai 220.000 sekolah ya secara nasional. Lalu PAUD Dikmas ini totalnya ada 223.000. Artinya apa? Ya, total jumlah sekolah SD sampai jenjang SLB itu sama seperti total jumlah sekolah yang ada di PAUD Dikmas juga gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan penggabungan dua database besar ya antara SD, SMP, SMA, SLB, Dikdasmen dengan yang ada di PAUD Dikmas gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan mungkin kenapa sih sekarang sulit untuk menggenerate preview misalkan ya. Sekarang sudah terbayang ya Bapak dan Ibu ya, jumlah sekolahnya yang besar ya, kita bertambah gitu ya, ditambahkan secara langsung gitu ya, hanya diberi waktu jeda berapa bulan ya untuk pergantian dan segala macamnya. Tapi insya Allah kita akan coba maksimalkan ya, sampai hari ini juga masih kita adakan sering pertemuan dengan tim ya untuk mengecek seperti apa namanya progresnya, mana yang masih terlambat untuk segera di up ya, di tune up agar Bapak dan Ibu di sekolah bisa tetap melakukan proses penginputan data dan pembaruan datanya seperti itu. Lalu jumlah peserta didik, memang kalau dari segi jumlah peserta didik ini apa namanya ada perbedaan ya. Jadi kalau misalkan dari Dikdasmen ini ada 44 juta yang sudah direkam di semester 2 tahun ajaran 2019-2020, sementara untuk PAUD Dikmas ini ada sekitar 8 juta. Lalu ada Rombel, lalu ada PTK ya, GTK, pendidik. Ini kalau di Dapodik ada 2 juta. Kalau untuk PAUD Dikmas ini ada 612.000. Ya. Untuk rombelnya di Dapodik ada 1.800.000, sementara untuk PAUD Dikmas ada 536.000. Nah, pengumpulan data semester 1 di tahun ajaran 2020 ya memang bersumber ya dari satuan pendidikan, dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu sekalian bertanya, apa saja sih yang menginput di Dapodik, khususnya untuk yang PAUD Dikmas, karena PAUD Dikmas ini penyelenggaraannya banyak gitu ya. Apa saja? Nah ini di sini. Jadi kalau untuk PAUD Dikmas itu yang untuk bergabung ke dalam Dapodik itu ada di TK, ya TK, KB, kelompok belajar, ada TPA, ada SPS, ada PKBM, lalu ada SKB. Sementara kalau untuk dari Dikdasmen itu ada SD, ada SMP, SMA, SMK, dan SLB. Itu seluruhnya menggunakan aplikasi Dapodik. Ya, jadi target ke depan apa? Ya, dalam waktu dekat, ya, khususnya Bapak dan Ibu yang di Dikdasmen, ya, itu diharapkan untuk segera melakukan pengisian, khususnya pengisian data peserta didik, ya, karena terkait tentang dana BOS, ya, cut off dana BOS di 31 Agustus di tahun 2020, seperti itu. Jangan sampai terlambat, karena untuk tahun ini terkait tentang cut off BOS itu ada perbedaan, karena hanya satu kali dalam satu tahun ya, hanya satu kali. Jadi nanti Januari, lalu selanjutnya di bulan Agustus. Seperti itu. Nah, ini sasaran satuan pendidikannya yang lebih detail, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat. Ya. Nah, di sini dari mulai jenjang TK itu ada PAUD, ya, lalu ada ya sasaran satuan pendidikannya dari PAUD ya, bentuk pendidikan PAUD itu di dalamnya ada TK, ada KB, SPS, TPA, lalu ada kesetaraan itu dalamnya ada SKB, PKBM, lalu di jenjang Dikdas itu ada SD dan SMP. Lalu untuk Dikmen itu ada SMA dan SMK, pendidikan khusus dari mulai TKLB, SDLB-nya, SMPLB, SMALB, lalu SLB-nya.
Lalu satuan pendidikan kerjasama atau yang biasa disebut SPK, ada dari SPK SD, SPK SMP, lalu SPK SMA. Lalu ada sekolah keagamaan yang sudah juga bergabung dengan Dapodik, ya. Itu ada dari SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK, SMA AGK, Adi Widya Pasraman, Madya Widya Pasraman, lalu Utama Widya Pasraman. Seperti itu. Nah, ini laman pendataannya. Nah, ini yang saya mau jelaskan di sini ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai salah untuk masuk ke dalam laman aplikasi Dapodik karena sekarang banyak lamannya ya. Ya, jangan sampai salah. Kemarin sempat isunya, trendingnya gitu ya, banyak sekolah-sekolah yang salah masuk ke dalam laman manajemen sekolah gitu ya. Harusnya manajemen sekolah itu sp.datadik, ya. Sekolah ramai-ramai membuka yang manajemen dinas, selalu login menggunakan username. Ya, sampai kapanpun nggak bakalan masuk, Bapak dan Ibu ya. Nanti diingatkan kepada sekolah-sekolah, untuk sekolah, ya, lamannya adalah sp.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, pakai SP di depannya. Itu laman untuk sekolah, manajemen sekolah. Di manajemen sekolah bisa apa? Bisa tarik data peserta didik, misalkan ya yang mutasi, tarik PTK, gitu ya. Di sana bisa manajemen sekolah. Lalu kalau untuk dinas, Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan, Kakak Datadik, ya, pengelola kepegawaian, bidang teknis, itu silakan login di datadik.kemdikbud.go.id, tidak menggunakan SP. Ya, datadik.kemdikbud.go.id. Gitu. Jangan sampai salah. Lalu ada manajemen individu GTK, ya. Ini untuk GTK masing-masing secara online, itu ada di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Tinggal ditambah saja datadik ditambah ptk depannya. Ya. Seluruhnya menggunakan HTTPS ya Bapak dan Ibu ya. Kemarin juga sempat ramai ya dari Bapak dan Ibu di sekolah. Nggak bisa login gitu ya. Internal error, ternyata saat kita cek, ternyata tidak menggunakan HTTPS. Harus menggunakan HTTPS sp.datadik.kemdikbud.go.id itu untuk manajemen sekolah, sementara untuk manajemen dinas menggunakan https datadik.kemdikbud.go.id. Lalu, kita masuk ke dalam pembaruan aplikasi Dapodiknya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan ya kepada tetangga di sekolahnya gitu ya. Kalau ada khususnya Bapak dan Ibu di SD, di PAUD Dikmas, karena kalau di sana tidak ada petugas khusus untuk mengisi Dapodik, biasanya ya guru-gurunya juga yang mengisi gitu ya. Beda dengan SMP, SMA, dan SMK, biasanya ada TU lah yang mengisi minimal, seperti itu. Nah, kita masuk ke pembaruan aplikasi Dapodik. Nah, aplikasi Dapodiknya namanya aplikasi Dapodik versi 2021 ya. Aplikasinya masih sama, berbasis offline ya, berbasis web ya, digunakan untuk semua jenjang mulai dari PAUD tadi yang saya sampaikan, PAUD, Dikdas, Dikmen, dan kesetaraan, lalu pengiriman menggunakan metode sinkronisasi. Satu aplikasi dapat digunakan lebih dari satu sekolah ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika memang Bapak dan Ibu sekalian membantu gitu ya, membantu sekolah-sekolah, misalkan sekolah tetangganya karena tidak ada TU gitu ya, atau segala macamnya, silakan bisa menggunakan ya aplikasi ini lebih dari satu sekolah. Dengan catatan apa? Catatan silakan menghubungi Dinas Pendidikan untuk didaftarkan terlebih dahulu akun petugas pendataannya. Jadi akunnya nggak boleh sama ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu punya email satu, misalkan a@gmail.com itu sudah digunakan untuk sekolah satu. Lalu Bapak dan Ibu diminta untuk bantuan untuk mengisi sekolah yang kedua. Nah, silahkan daftarkan akunnya yang baru. Tidak boleh lagi memakai a@gmail1. Seperti itu. Harus menggunakan misalkan yang baru b@gmail1 misalkan. Seperti itu. Untuk yang sekolah yang kedua seperti itu. Ya. Ini tampilan depannya ya. Karena memang masih masa pandemi seperti ini ya. Jadi semoga Bapak dan Ibu semuanya di sana sehat selalu ya.
Nah, masih masa pandemi, jadi masih menggunakan karakternya semuanya menggunakan masker seperti itu untuk mengingatkan. Ya. Lalu selanjutnya, nah ini juga ada perbedaan ya. Bapak dan Ibu di dinas mungkin ya sekarang sudah ramai-ramai didatangi oleh Bapak dan Ibu dari sekolah jenjang yang baru, PAUD Dikmas mungkin ya. Nah, ini ada perbedaan memang. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya ini terkait tentang kode registrasi. Ya, jadi kode registrasi PAUD Dikmas yang dulu itu formatnya ada 30 digit. Ya, 30 digit format kode registrasinya. Sementara kalau untuk Dikdasmen itu ada 8 sampai 10 digit. Nah, untuk sekarang seluruhnya kita samakan format kode registrasi sekolah seluruh jenjang dari mulai TK, KB, TPA, dan SPS, SKB, dan PKBM, itu semuanya formatnya 8 sampai 10 digit ya untuk format kode registrasinya. Seperti itu. Nah, kemarin sempat ada use case ya ramai diperbincangkan banyak sekolah-sekolah yang sudah mengganti nomenklaturnya dari swasta ke negeri atau sebaliknya ya khususnya di jenjang TK, KB, TPA dan SPS, SKB dan PKBM ya banyak sekolah-sekolahnya yang non aktif tiba-tiba atau soft delete di aplikasi Dapodiknya tidak bisa menggunakan aplikasi Dapodik lah istilahnya seperti itu. Nah keadaan seperti itu semalam kita sudah koordinasi dengan Bapak dan Ibu yang ada di Pusdatin tim data di sana. Bapak dan Ibu sekalian sekarang bisa mengecek ya bagi Bapak dan Ibu sekalian di dinasnya kalau memang misalkan ada sekolah-sekolah yang baru gitu ya belum masuk ke Dapodik coba sekarang dicek ya semoga sekolahnya sudah masuk ke dalam Dapodik. Tapi kalau misalkan sekolahnya baru muncul NPSN-nya di hari ini berarti baru bisa dicek besok karena biasanya prosesnya itu 1 kali 24 jam gitu ya proses penarikan datanya. Ya, tapi kalau udah penambahan lama nih penambahannya, tapi nggak nambah-nambah gitu ya, nggak muncul-muncul di Dapodiknya, di manajemen dinas. Nah, coba dicek sekarang karena baru semalam kita kita koordinasi dengan tim yang ada di Pusdatin seperti itu. Nah, lalu referensi status desa berdasarkan Kepmendikbud nomor 580/P/2020. Daerah khusus berdasarkan kondisi geografis ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan ada sekolah-sekolah yang bertanya ya, khususnya di dinas untuk daerah khusus berdasarkan kondisi geografis saya masuk tidak gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa menyertakan atau mengecek ya data desanya di sini di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 580/P/2020 ya terkait tentang daerah khusus berdasarkan geografis. Lalu ada integrasi output data hasil PPDB daerah ya. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu terobosan bagi Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan ya, baik itu provinsi, kabupaten kota ya, yang sudah menyelenggarakan PPDB secara daring seperti itu ya, PPDB secara daring atau memiliki sistem lah. Nah, jika Bapak dan Ibu sekalian di dinas sudah memiliki PPDB secara daring, itu bisa langsung datanya diintegrasikan dengan data yang di Dapodik untuk semester yang baru, ya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Pusdatin. Jadi Pusdatin mengolah terlebih dahulu, dikumpulkan oleh Pusdatin, baru nanti datanya akan disampaikan ke kita. Jadi datanya nggak langsung masuk ke Dapodik, tapi datanya dikumpulkan oleh Pusdatin terlebih dahulu, ada format di sana yang harus diisikan sesuai dengan format yang diminta oleh Pusdatin ya di sana nanti baru masuk ke Dapodik. Jadi kalau kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan itu menyiapkan data hasil PPDB sesuai dengan format ya format yang sudah diminta oleh Pusdatin melalui web service atau unggah ke layanan data Pusdatin. Lalu selanjutnya di Pusdatin akan dilakukan proses pembersihan dan pemadanan data. Pemadanan data ini apa? Proses matching gitu ya. Datanya sudah ada atau belum di semester sebelumnya gitu ya. Di semester sebelumnya betul nggak dia kelas 9 misalkan SMP. Sekarang berarti harusnya kelas 10 SMA seperti itu. Nah, proses-proses seperti itu yang dilakukan oleh Pusdatin
Hasil pemadanan akan diintegrasikan ke basis data Dapodik ya. Jadi nanti sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bapak Ibu yang sudah menggunakan PPDB daring tidak perlu lagi melakukan tarik data peserta didik, khususnya tarik peserta didik yang kelas baru ya, kelas 1, kelas 7, kelas 10, misalkan kalau misalkan sudah seluruhnya menggunakan PPDB daring. Jadi nanti sekolah saat melakukan generate preview gitu ya, data-data peserta didik tersebut sudah masuk dan tinggal melakukan mapping ke dalam rombel saja. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ya, diingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih di sekolahnya ya merancang atau menyusun jadwal menggunakan kurikulum KTSP. Nah, untuk kurikulum KTSP di tahun ini, tahun ajaran ini sudah ditiadakan. Jadi tidak ada lagi sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum KTSB seluruh jenjang ya, seluruh jenjang. Jadi pada aplikasi Dapodik hanya ada referensi kurikulum K13 saja seperti itu. Lalu selanjutnya bagi SMA SMK wajib menggunakan kurikulum 2013 referensi. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu di SMK ya. Jadi kalau di SMK biasanya kurikulumnya ini ada perubahan apa namanya? Referensi biasanya ya. Perubahan biasanya dalam 1 tahun bisa berapa kali berubah apa namanya struktur. Nah, ini harus disesuaikan. Tapi sudah tidak ada lagi yang namanya kurikulum KTSP. Seluruhnya sudah menggunakan kurikulum K13. Penyesuaian formulir pada laman registrasi ya. Jadi penyederhanaan formulir untuk registrasi pada aplikasi Dapodik. Mungkin Bapak dan Ibu yang di PAUD Dikmas ini agak masih bingung terhadap aplikasi Dapodik yang sekarang karena yang sebelumnya khususnya yang Dikmas itu kan online ya. Sekarang harus menginstal terlebih dahulu menggunakan web mengerjakannya seperti itu. Pengerjaannya bisa offline saat sinkronisasi harus online gitu ya. Nah, ini mungkin apa namanya step yang agak berbeda seperti itu. Ya, ini sudah kita sesuaikan. Jadi registrasinya sama seperti sebelumnya, registrasinya bisa menggunakan offline dan online ya, tapi kita sarankan untuk awal saat penggunaan awal aplikasi Dapodik diusahakan menggunakan registrasi offline gitu ya, agar lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena trafficnya ini lagi tinggi. Kalau online, Bapak dan Ibu nanti sudah menunggu lama, registrasi, tiba-tiba terputus. Nah, saat mau registrasi lagi, ini biasanya aplikasinya agak terganggu. Harus di-uninstall lagi. Lebih baik registrasi offline, gitu ya, dengan melakukan generate preview. Lalu pembaruan aplikasi untuk data satuan pendidikan, PAUD dan PKBM, ya. Nah, penambahan fitur untuk mengisi e-form kesiapan satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu nanti diminta juga ada e-form ya, elektronik formulir. Saat awal membuka aplikasi Dapodik untuk mengisikan daftar periksa ya, kesiapan satuan pendidikan dalam masa tanggap COVID-19 ya. Jadi nanti di sini diisikan kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Lalu selanjutnya, fitur untuk mengecek dan membuka aplikasi EDS offline atau aplikasi PMP. Ya. Sebagai bentuk integrasi pada beranda aplikasi Dapodik disediakan fitur untuk membuka aplikasi PMP atau EDS offline. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengerjakan aplikasi PMP nanti nggak perlu buka tab baru, tinggal klik saja ini langsung muncul aplikasi PMP-nya. Dengan catatan harus sudah menginstal aplikasi PMP. Kalau belum ya nanti diarahkannya untuk menginstal terlebih dahulu. Lalu penambahan data rinci PAUD khusus untuk jenjang PAUD ya. Ini untuk jenjang PAUD ada di data rinci sekolah ya, di tab paling bawah itu ada yang namanya data rinci PAUD. Nah, ini untuk khusus untuk PAUD.
Mungkin kalau Bapak dan Ibu di SD, SMP, SMA, SMK, jenjang selain PAUD, ini ke hide ya, atau tidak muncul di aplikasinya. Lalu penambahan program dan layanan untuk jenjang PKBM dan SKB ya. Jadi untuk jenjang PKBM dan SKB ada program pelayanannya, sama isiannya ada di program dan layanan ya. Sama seperti SMA dan SMK ya, tapi berbeda mungkin nanti layanannya. Gitu ya. Kalau PKBM mungkin misalkan penyelenggaraan paket C, lalu ada kursus menjahit gitu ya. Lalu penambahan atribut tanggal mulai dan tanggal selesai pada isian rombongan belajar untuk PKBM dan SKB ya. Jadi ada rombongan belajar, tanggal mulai dan tanggal selesai. Pencatatan waktu pelaksanaan pembelajaran untuk layanan yang diselenggarakan PKBM dan SKB. Lalu pembaharuan formulir sanitasi sesuai dengan SDG ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti di sekolah diharapkan diingatkan untuk mengisi formulir sanitasi karena ini sudah sesuai dengan SDG ya. Jadi di sini isiannya sudah agak lengkap. Misalkan contohnya sumber air bersih ya. Ini nanti ada beberapa pilihan, sekolah tinggal memilih saja. Kecukupan air ya. Lebih mendetail daripada Dapodik yang sebelumnya. Jadi isiannya harus diperhatikan secara terperinci. Lalu pembaruan aplikasi untuk data sarana dan prasarana. Nah, perubahan proses bisnis, pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang yang tadi saya sampaikan. Jadi memang betul di aplikasi Dapodik ini memang data yang sering diabaikan ya, yang sering diabaikan atau yang pengisiannya masih belum tepat gitu ya, belum tepat dalam artian bukan 100% tepat ya Bapak dan Ibu ya, tapi belum sesuai, itu memang adalah tingkat kerusakan khususnya yang sarana dan prasarana. Nah, di tahun 2020 ya, aplikasi versi 2021 di Dapodik ini dasarnya untuk pengisian sarana dan prasarana kita menggunakan proses pengisian berdasarkan dari pengusulan kegiatan DAK pendidikan tahun 2021 ya. Sebagai syarat pengusulan DAK ya, di sini bisa Bapak dan Ibu baca ya, nanti bisa di-download mungkin suratnya. Pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah yang bersangkutan dilakukan menggunakan formulir Kementerian PUPR dan dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lain. Selanjutnya, hasil penilaian disahkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan dilampirkan bersama dokumen usulan DAK fisik bidang pendidikan tahun 2021 pada sistem Krisna. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk proses penilaian tingkat kerusakan, ya proses bisnisnya kita sudah mengikuti apa yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Jadi mungkin ada proses bisnis perubahan, ya. Saya sedikit gambarkan. Nah, jadi format perhitungannya kalau dulu itu kan format perhitungannya persentase, ya. Sama sekarang persentase, hanya saja di sekolah Bapak dan Ibu sekalian hanya mengisikan jumlahnya saja, ya. Jumlah komponennya saja. Nanti langsung persentasenya akan keluar secara otomatis. Misalkan struktur kolom gitu ya, fondasi ini. Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Nah, ini nanti tinggal diisi saja. Jadi ada estimasi namanya ya. Nanti diisi 1 misalkan. Nah, kalau diisi 1 berarti dia masuk ke dalam kategori 20% secara otomatis. Tidak perlu mengisi 20%. Nanti kalau misalkan fondasinya sudah mencapai lebih dari 30% atau sudah masuk ke dalam kategori rusak berat, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu mengisi yang bawahnya lagi, karena sudah dianggap sebagai kategori ruangan rusak berat. Seperti itu. Itu bisa dilihat di Dapodik ya. Di panduan juga sudah jelas kita menerangkan terkait tentang perhitungan sarana dan prasarana. Nah, ini alur penilaian kerusakannya. Jadi dari mulai bangunan, ya, karena di Dapodik itu ada penginputannya ada 3 ya, yang harus Bapak Ibu pahami. Ada 3 tahap. Bapak dan Ibu harus mengisi tanahnya terlebih dahulu, membuat tanahnya. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu membuat bangunannya,
lalu baru membuat ruang. Bapak dan Ibu tidak bisa mengisi ruang ya atau membuat ruang tanpa membuat bangunan. Tapi Bapak dan Ibu bisa mengisi bangunan tanpa membuat ruang. Seperti itu ya di aplikasi Dapodik. Jadi mulai pengecekan pondasi, ini sudah dimulai dari bangunan, pondasi turun tidak rata ya. Kalau misalkan tidak rata, masuk langsung kategori rusak berat. Sudah stop di sini. Bapak dan Ibu sekalian nanti di sekolah tidak perlu melakukan penilaian lagi, sudah stop. Kalau masuk kategori rusak berat ya. Kalau tidak, langsung mengecek kepada kolom, balok dan plat ya. Lalu selanjutnya. Kalau di kolom balok plat rusak berat ya, masuk ke dalam lebih dari 30% ya, masuk ke dalam kategori rusak berat, otomatis juga sudah stop di sini penilaiannya. Tidak perlu mengecek atap segala macamnya. Seperti itu. Nah, ini perubahan proses bisnis tingkat kerusakan. Jadi kalau misalkan lihat dari formulir kondisi bangunan yang ada di aplikasi Dapodik ya. Jadi input kondisi kerusakan ya, di sini Bapak dan Ibu sekalian, nanti di sekolah tidak perlu mengisi persentasenya lagi. Ini hanya read only saja. Ya. Jadi hanya mengklasifikasikan saja. Jadi tinggal pilih klasifikasikan. Ya, sesuai dengan klasifikasinya. Misalkan bisa dilihat kalau misalkan pondasi sudah miring ya, sudah miring ruangannya, nah itu tinggal dipilih penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Ya, misalkan 20%. Berarti masih dalam kategori rusak ringan. Berarti ini sisanya harus tetap diisi. Seperti itu. Lalu ini untuk kondisi ruang ya. Nah, pembaruan aplikasi untuk data peserta didik. Nah, untuk data peserta didik, khususnya peserta didik pada satuan pendidikan SMA dan SMK, penambahan tabulasi sertifikasi peserta didik pada data rinci peserta didik. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, memang peserta didiknya sudah menerima sertifikasi peserta didik ya, khususnya untuk SMA dan SMK atau SMK ya, lebih khusus ya, lebih banyak biasanya yang menerima, seperti misalkan kalau misalkan jaringan itu Cisco gitu ya, menerima Mikrotik segala macamnya sudah menerima sertifikasi. Nah, silakan diisikan, ditambahkan pada data rinci peserta didik ya, ditambahkan di sini. Lalu dipilih jenis sertifikasinya apa, bidang studinya apa, diisikan nomor sertifikat, tanggal habis masa berlaku, dan nomor peserta sertifikasi. Ya, nggak bisa disamakan seluruhnya sertifikasi. Biasanya ada yang nomor sertifikatnya di depan penulisannya, ada yang di belakang gitu ya. Nggak, penulisannya bisa berbeda, jadi harus teliti, harus dicek lebih detail kembali untuk sertifikasi. Lalu kelulusan bersama pada tingkat akhir ya, untuk tingkat kelas kelompok B TK kelas 6, kelas 9, kelas 12 dan kelas 13. Nah, ini sudah kita lakukan sebelum 15 Juli kemarin. Kita sudah luluskan seluruh peserta didik tingkat akhir yang memang betul-betul lulus. Lulus dalam artian secara data ya Bapak dan Ibu ya, lulus secara data. Jika memang sekolahnya wah si peserta didik ini nggak lulus gitu ya, mau dikembalikan lagi, Bapak dan Ibu di dinas bisa melakukan yang namanya proses tarik kembali data peserta didiknya. Kalau di sekolah nggak bisa. Jadi Bapak dan Ibu di dinas bisa mengembalikan data peserta didik yang sudah lulus kembali bersekolah. Seperti itu. Ya. Lalu pembaruan aplikasi untuk data guru dan tenaga kependidikan. Ya, ini proses bisnis perekaman GTK baru dikelola oleh Pusdatin. Ya, di sini saya tekankan, ya, saya sampaikan juga, bagi Bapak dan Ibu yang akan menambahkan, ya, atau ada penambahan GTK baru, belum masuk sama sekali di Dapodik, belum masuk sama sekali ya, artinya belum masuk sama sekali, belum pernah mengajar sama sekali, misalkan di sekolah yang berada di bawah naungan Kemdikbud, karena belum direkam lah istilahnya di dalam aplikasi Dapodik, seperti itu. Nah, proses penambahannya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, melalui Dinas Pendidikan, ya, Satuan Pendidikan menyiapkan dokumen, lalu dientrikan melalui aplikasi Perval PTK, ya.
Perfa PTK. Jadi bukan lagi Bapak dan Ibu di dinas tidak menggunakan yang namanya manajemen Dinas Pendidikan Dapodik, tapi menggunakan Perfa PTK. Karena kenapa? Datanya akan dicek identitasnya, ya, dicek identitasnya, ya, dengan data yang sudah dimiliki oleh Pusdatin, data hasil dari database kependudukan dari Kemendagri. Akan dicek di sana terlebih dahulu datanya. Seperti itu. Jadi harus diinput di sana, di Perfa PTK, nanti sudah diinput, sudah di-approve segala macamnya, Dapodik. Sekolah bisa langsung melakukan tarik PTK-nya. Seperti itu, ya. Datanya otomatis masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, peningkatan kualitas data, ya, ini salah satu terobosannya kenapa harus dilakukan Pusdatin. Peningkatan kualitas data menginduk pada data individu guru, ya, yang telah memiliki nomor identitas seperti KTP gitu ya, kartu keluarga, akte kelahiran dan segala macamnya. Cleansing akun pengguna, verifikasi email GTK, seluruh GTK akan mendapatkan email verifikasi. Lalu penataan peran, ya, penataan peran untuk GTK-nya, misalkan si GTK-nya menjadi guru, menjadi operator juga, nah itu akan kita tata seperti itu. Lalu selanjutnya, perubahan proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK. Nah, untuk perubahan akun GTK yang tadinya ada di aplikasi Dapodik, ya, untuk sekarang perubahan akun GTK harus melalui manajemen sekolah secara online, ya. Pencegahan masuk ke dalam aplikasi Dapodik jika sekolah belum memiliki akun kepala sekolah. Nah, untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki akun kepala sekolah, ya, segera buat terlebih dahulu akun kepala sekolahnya melalui manajemen sekolah. Nah, sekarang banyak kan ya, sekolah-sekolah yang wah mau masuk SP tapi harus verifikasi gitu ya. Harus memasukkan kode verifikasi. Sudah diklik verifikasi, emailnya belum sampai juga. Kode OTP-nya belum nyampai gitu ya. Kode uniknya belum sampai. Nah, Bapak dan Ibu coba nanti masuk ke dalam web Dapo, di sana ada berita ya. Salah satunya itu bisa tetap melakukan yang namanya proses penambahan tambah akun kepala sekolah tanpa harus istilahnya petugas pendataannya melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi blok verifikasi itu sudah kita bisa Bapak Ibu bisa close, bisa dilanjutkan tetap melakukan proses pendataannya. Tapi jangan lupa tetap harus melakukan yang namanya verifikasi seperti itu. Lalu perubahan proses bisnis pembuatan perubahan akun GTK, penambahan dan perubahan data akun GTK dilakukan di laman manajemen sekolah atau manajemen dinas pendidikan. Diterapkan pada satuan pendidikan SMP, SMA, SMK, dan SLB. Lalu perubahan proses bisnis pengisian riwayat pendidikan formal, kualifikasi S1 dan GTK. S1 pada GTK. Penguncian data riwayat pendidikan formal, khusus S1 pada aplikasi Dapodik, pengisian data perbaikan riwayat pendidikan formal S1 dilakukan di manajemen Dapodik menggunakan referensi perguruan tinggi. Nah, ini memang salah satu permintaan secara khusus dari bidang GTK, ya, dari Direktorat Jenderal GTK untuk pengisian khususnya ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki kualifikasi S1 ya, pendidikan formalnya. Jadi akan kita rekam data-datanya sesuai dengan data referensi ya, referensi nama perguruan tinggi yang dimiliki oleh Ristek Dikti gitu ya. Kenapa? Karena hasil dari Dapodik saat digunakan datanya oleh Dirjen GTK, ternyata banyak penulisan, khususnya nama perguruan tinggi, ini beragam. Misalkan, ada yang menulisnya Universitas Indonesia secara lengkap, ada yang menulisnya UI, gitu ya. Nah, ini sehingga menyebabkan saat proses datanya dipadankan, ini harus membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya, terbitlah perubahan untuk pengisian dan perbaikan riwayat pendidikan formal kualifikasi S1 khususnya S1 ya, S1 yang nantinya akan kita kunci di aplikasi Dapodiknya ya. Itu perbaikannya bisa melalui manajemen Dapodik, manajemen sekolah ya, GTK secara pribadi ya, di website yang tadi saya sampaikan di gtk.daptadik, lalu menggunakan
menggunakan datanya menggunakan referensi dari perguruan tinggi. Nanti dipilih di sana. Nanti akan beragam gitu. Pembaruan aplikasi Dapodik untuk sekolah menengah kejuruan untuk SMK, penutupan isian akreditasi prodi pada jenjang SMK, perubahan proses bisnis bagi SMK tingkat 10 wajib memilih jurusan kompetensi keahlian ya. Jadi ada perubahan proses bisnis yang sebelumnya tingkat 10 memilihnya adalah program, sekarang langsung kompetensi keahlian. Lalu perubahan proses bisnis bagi SMK yang diperkenankan membuka kelas terbuka hanya pada tingkat kelas 12 saja. Perbaikan fitur ubah pada ruangan praktik, kerja, atau bengkel pada jenjang SMK. Ya, itu untuk SMK. Lalu selanjutnya perubahan sinkronisasi. Penambahan fitur tarik data proses sinkronisasi. Nah, ini saya sampaikan. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu diharapkan bisa memberikan kepada sekolah-sekolah, ya, mengingatkan kepada sekolah-sekolah bahwa proses sinkronisasi untuk tahun ini ada 2 versi. Ada yang namanya tarik data, ada yang namanya kirim data, sinkron gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk saat ini pengiriman data dibagi menjadi 2. Tarik data adalah proses satu arah di mana hanya akan menurunkan data yang mengalami perubahan yang ada di server saja. Proses ini tidak mengirimkan data yang mengalami perubahan di lokal ke server. Ya, sementara sinkronisasi proses 2 arah yang akan menurunkan data yang mengalami perubahan di server dan akan mengirimkan data yang mengalami perubahan di lokal ke server. Ya. Pertanyaannya, gimana kalau misalkan ada data invalid, ya, Bapak dan Ibu sekalian, masih banyak data invalid di sekolah, tapi mau menurunkan data misalkan NISN-nya sudah terbit, gitu ya. Di Perval PD NISN-nya sudah ada. Mau narik data saja, mau narik data NISN-nya terlebih dahulu. Bapak dan Ibu di sekolah bisa tetap melakukan yang namanya fitur tarik data. Kalau misalkan data invalidnya masih banyak. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian mau menggunakan fitur sinkronisasi, mengirimkan data perubahan yang ada di lokal di laptop Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak bisa menggunakan sebelum data invalidnya 0. Kalau data warning tidak masalah ya, kalau data invalid harus tetap 0. Seperti itu. Itu ya, jadi bisa menggunakan tarik data. Jadi kalau misalkan ada perubahan nih, misalkan di Bapak dan Ibu baru melakukan perubahan akun petugas pendataannya di Dinas Pendidikan misalkan. Dari yang A menjadi B. Nah, karena sudah mengerjakan Dapodik, tanggung. Kalau uninstall nanti harus mengerjakan ulang, nah nggak perlu. Bapak dan Ibu tinggal melakukan proses tarik data saja. Nanti otomatis ya data akunnya akan turun ke Dapodik. Tapi tidak mengirimkan data yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu ke server Dapodik. Kalau mau mengirimkan, Bapak dan Ibu melalui fitur yang namanya sinkronisasi. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Fitur tarik data satu arah untuk menurunkan data perubahan dari server pusat ke aplikasi Dapodik sekolah tanpa melalui proses validasi. Jadi kalau validasinya masih banyak, tapi keburu-buru harus melakukan yang namanya perubahan karena ada perubahan di data servernya atau dinas sudah melakukan perubahan membantu Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa menggunakan yang namanya proses tarik data tanpa melalui proses validasi. Sementara kalau untuk sinkronisasi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian harus validasi terlebih dahulu, sampai 0, baru bisa melakukan yang namanya sinkronisasi pengiriman datanya. Lalu ada pengaturan dan keamanan data, perbaikan pengisian formulir pada peserta didik, lalu perbaikan pengisian formulir pada GTK. Ya. Lalu di sini penambahan metode penarikan data, API, web service, lalu penambahan security pada aplikasi Dapodik. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk terkait perubahan aplikasi Dapodik dari versi 2020 ke versi 2021. Mungkin
Bapak dan Ibu sekalian banyak pertanyaan, memang lebih seyogyanya lebih enak kalau menerangkan aplikasi Dapodik itu kita lebih ditanya jawab mungkin nanti ya. Nanti kita kembalikan dahulu. Ibu moderator mungkin. Halo, sampun kan? Ya, Bu. Halo, sudah selesai Mas Farhan? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah panjang sih. Dapodik terlalu memang banyak sekali lika-likunya nih. Memang apa ya benar-benar harus memotret dari segala sisi. Tadi sih ada beberapa yang saya garis bawahi ya kebaruannya. Sekarang jangan lupa Dapodik alamatnya berganti dapo.kemdikbud.go.id ya Mas ya. Jangan Ya, pakai Dikdasmen lagi gitu ya, iya, karena nah kan itu sekarang kebiasaan sudah lama ya, Bu. integrasi. Nanti Iya, takut Bapak Ibu operator dan teman-teman operator yang lain nih pada udah kebiasaan kan laptopnya atau PC-nya ya, tuh udah betul, langsung nyambungnya ke sana gitu. Terus betul. sekarang zong kan, jadi panik loh, Dapodiknya ditutup gitu kan. Ternyata karena sekarang alamatnya berbeda, jangan pakai Dikdasmen lagi tapi pakai Kemdikbud. Nah Betul. sekarang sudah diintegrasikan ya sama PP PAUD, antara Dikdasmen dan PP PAUD, alhamdulillah. Terus juga ada, oh iya tadi juga ada kebaharuannya yang perlu diapresiasi. Uh, ada link otomatis gitu, ada link otomatis untuk PMP-nya, ada Iya, shortcut betul, Bu. masuk gitu. Betul. Alhamdulillah, benar-benar salam satu data ya ini ya Mas ya. Iya, Bu, insya Allah. Dari PMP, Dapodik, dan Dapodiknya sudah antara PP PAUD dan Dikdasmen, waduh sudah benar-benar satu datanya. Semoga kedepannya akan semakin lebih baik nih Mas Farhan. Amin. Bapak Ibu, bagi nanti kita sesi tanya jawabnya di akhir sesi aja ya, karena masih ada sesi materi yang dari narasumber lokal, Mas Anies. Nanti kita sesi tanya jawabnya jadi satu saja supaya menghemat waktu, karena hari ini hari Jumat, bagaimanapun durasinya juga lumayan pendek lah Pendek ya, Bu. dibandingkan Ya. hari-hari yang lain gitu. Kalau pada saat nanti sesi tanya jawab, mohon tentang pertanyaan yang akan diajukan. Kalau memang di kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumbernya. Tapi jika Bapak Ibu ingin interaktif, bertanya secara langsung, monggo raise hand, nanti akan saya lihat siapa yang akan bertanya selanjutnya.